meminta tolong untuk dikirim ke rumah tersangka yang nantinya akan melakukan pembayaran di rumah tersangka. Kemudian, 2 warga asal Jepara yang menjadi korban penipuan pun melapor kepada Polresta Sidoarjo hingga berhasil terungkap bahwa penipuan dilakukan oleh AF asal Gresik dan WK asal Sukodono, Sidoarjo, dan satu lagi pelaku masih di bawah umur. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusmo Yubintoro menyampaikan, 3 tersangka yang telah diamankan Satreskrim Polresta Sidoarjo diduga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dana. Ancaman pidana pada pelaku maksimal 4 tahun penjara. Saya Balkis Niki. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa. Saatnya kita ikuti program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Nanti ada 4 reporter yang akan menyampaikan informasinya. Yang pertama kita menuju ke Sidoarjo. Jadwal kereta api PT KAI Daob 8 sudah normal. Calon penumpang diminta lengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Selengkapnya bersama Nabila Kansa. Silakan. Sahabat, perpanjangan PPKM di wilayah Jawa dan Bali diperpanjang hingga 1 November 2021. Kebijakan PPKM kali ini mengacu pada Inmendagri nomor 53 tahun 2021. Hal ini juga berkaitan dengan moda transportasi kereta api, di mana adanya tambahan persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penumpang dalam melakukan perjalanan. Ini seperti yang dikatakan Wiseno, Kepala Stasiun Kereta Api Sidoarjo pada Kamis 21 Oktober 2021 di Stasiun Sidoarjo. Kami sampaikan juga kepada calon penumpang jarak jauh untuk persyaratan yang berlaku, yaitu untuk yang pertama bisa menunjukkan vaksin minimal dosis pertama, kemudian rapid antigen yang berlaku 1 kali 24 jam atau juga bisa menggunakan swab PCR. Untuk perjalanan di bulan Oktober di yang kereta api jarak jauh di luar yang reguler yang biasanya berjalan, yaitu berjalan tiap hari seperti kereta api Jayabaya, kemudian kereta api Jayabaya relasi Malang Pasar Senen, kemudian kereta api Probowangi relasi Surabaya Banyuwangi atau Ketapang, kemudian juga ada Kasri Tanjung itu mulai jadi berjalan di hari-hari tertentu. Itu ada KA Mutiara Timur ya, KA Mutiara Timur itu tanggal 22, tanggal 22, 24, 29 dan 31 Oktober. Kemudian KA Logawa berjalan tanggal 29 sampai dengan 31 Oktober. Wiseno menambahkan bahwasanya mulai 22 September 2021, wilayah Daob 8 Surabaya telah aktif beroperasi, yaitu ada 16 kereta api lokal PP dan 18 kereta api jarak jauh. Dan per 22 Oktober, calon penumpang harus menggunakan NIK untuk registrasi perjalanan, dan anak usia di bawah 12 tahun diperbolehkan naik kereta api serta wajib didampingi oleh orang tuanya. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo. Bergeser ke informasi yang kedua, kita menuju ke Kota Madiun. Pemkot Madiun gelar pelatihan pembuatan telur asin bagi ex-ODGJ, orang dengan gangguan jiwa dan disabilitas. Selengkapnya laporan Amanda dan Ayu Hamijaya dari Radio Suara Madiun. Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun menggelar pelatihan pembuatan telur asin. Kegiatan yang diselenggarakan di shelter UPTD Dinsos itu diikuti oleh penyintas orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ dan disabilitas.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinsos PPPA, Rita Susanti menjelaskan, kegiatan yang dilaksanakan itu adalah upaya dari pemerintah Kota Madiun untuk memberdayakan dan membekali ODGJ dan disabilitas agar memiliki kemampuan berwirausaha dan siap bersosialisasi kembali dengan masyarakat sekitar. Hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk menghidupkan kewirausahaan sebagai strategi dalam penciptaan lapangan kerja. Pelatihan bagi ex-ODGJ dan disabilitas tersebut merupakan kegiatan pertama kali yang dilaksanakan oleh Dinsos PP dan PA. Para peserta sangat antusias dalam mengikuti setiap arahan dan bimbingan dari pelatih. Dengan antusias yang baik tersebut, Rita Susanti berharap kegiatan itu dapat menambah pengetahuan dan keterampilan para penyintas, sehingga tercipta kemandirian dalam diri peserta. Dalam pelatihan tersebut, para peserta diajarkan untuk mengolah telur bebek menjadi telur asin. Proses pertama, telur terlebih dahulu dibersihkan dengan cara dicuci dengan air, kemudian telur dihaluskan dengan amplas. Hal tersebut bertujuan untuk membuka pori-pori telur agar proses marinasi rasa asin dapat maksimal. Kemudian telur dibaluri dengan sekam yang telah diberikan garam. Selanjutnya, telur akan didiamkan selama 3 minggu. Setelah itu, telur dibersihkan dan dikukus. Proses pengukusan ini bertujuan untuk menghasilkan telur asin dengan tekstur yang lebih lembut. Amanda, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Informasi berikutnya kita menuju ke Pulau Lusi, di mana rencana pengembangan Pulau Lusi di Kabupaten Sidoarjo oleh Kementerian KKP disambut baik Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sidoarjo bersama Al Ansori. Kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono ke Pulau Lusi disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengembangan pulau yang terletak di kawasan wisata bahari Trocor Jabon Sidoarjo. Upaya rencana pengembangan Pulau Lusi ini akan dilakukan pada tahun 2022 mendatang dengan membangun sejumlah fasilitas pendukung mulai dari permainan wahana air hingga pembibitan habitat hewan laut. Rencana ini disambut baik oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Emil Dardak. Menurutnya, pemerintah provinsi akan segera melakukan identifikasi ruang kerjasama seperti apa yang bisa diperankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendukung inisiatif Pemkab Sidoarjo serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mangrove dan cemara laut, karena di sanalah kemudian akan timbul kehidupan yang kemudian bisa produktif seperti silvofishery, jadi kepiting atau ikan yang memang cocok dengan ekosistem mangrove, yang kemudian kita mengubahlah bagaimana cobaan dari lumpur Sidoarjo ini bisa kemudian membawa manfaat kepada masyarakat Sidoarjo dalam bentuk tadi sebuah destinasi yang secara ekologi itu baik, mendorong konservasi alam, juga menciptakan peluang bagi Pokdarwis, bagi kelompok sadar wisata. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo M. Bahruni menyampaikan harapannya agar Pulau Lusi bisa dihibahkan ke Pemkab Sidoarjo karena saat ini masih milik Kementerian KKP. Jika tidak dihibahkan, diharapkan ada MOU terkait pengelolaan Pulau Lusi agar bisa menjadi wisata andalan di Kabupaten Sidoarjo. Untuk kunjungan Menteri Kelautan Perikanan ke Kabupaten Sidoarjo, dan hal ini khususnya untuk pengembangan Pulau Lusi. Sebagaimana kita ketahui bersama, Pulau Lusi ini adalah asetnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat Republik Indonesia. Tentunya nanti ini harapan kita Pulau Lusi ini dihibahkan ke Kabupaten Sidoarjo. Kalau memang tidak bisa dihibahkan, minimal kita ada pengelolaan manfaat. Pulau Lusi merupakan pulau yang terbentuk dari endapan lumpur Sidoarjo yang saat ini memiliki luas sekitar 94 hektar. Al Ansori melaporkan. Terakhir kita menuju ke Kabupaten Blitar. Peringati Hari Santri Nasional, Bupati Blitar ajak santri untuk melek teknologi. Kita ikuti laporan Risma Erina dan Ari Kusuma dari Radio Persada Blitar.
Bupati Blitar Rini Syarifah mengajak seluruh santri dan santriwati agar melek terhadap teknologi di era perkembangan zaman. Hal ini diungkapkan langsung setelah menghadiri upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 di Alun-Alun Kanigoro pada Senin 25 Oktober 2021. Mak Rini menjelaskan perkembangan era digitalisasi saat ini pesat. Untuk itulah ia mengajak para santri dan santriwati milenial agar memanfaatkan teknologi dengan baik. Mengingat saat ini tantangan zaman semakin besar sehingga perlu dipersiapkan sejak dini agar bisa bertahan dan tetap eksis di bidangnya masing-masing. Hari ini Hari Santri Nasional 2021. Pesan saya, karena kita ini melawan virus terus corona, itu kita harus jiwa raganya kuat. Seperti tadi temanya santri sehat jiwa raga. Nah itu dalam arti sekarang kita tidak melawan penjajahan tetapi melawan suatu virus yang tidak. Kedepan para santri milenial harus bisa menyikapi era digitalisasi dengan baik. Jangan sampai tidak karena akan berimbas negatif pada diri kita sendiri. Ia berharap peringatan HSN tahun ini bisa dijadikan semangat baru dan agen perubahan bagi semua sektor, terlebih di lingkungan pondok pesantren. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Anda bisa ikuti program Jatim News Today setiap hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 11 lewat 5 menit. Rerunnya nanti bisa Anda ikuti jam 17 atau jam 5 sore lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji, akhir tugas. Terima kasih dan salam sehat selalu. Sampai jumpa. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten